Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang sedang ramai dibicarakan karena ceritanya yang seru dan unik, yaitu Reborn Rookie. Drama ini diadaptasi dari web novel populer karya Sun Kyung. Cerita dari drama ini berpusat pada seorang kakek berusia 72 tahun bernama Kang Yong Ho yang diperankan oleh Son Hyun Joo. Beliau adalah pimpinan tertinggi dari Choi Song Group yang merupakan salah satu perusahaan konglomerat terbesar di Korea Selatan. Sayangnya, meskipun sukses luar biasa dalam membangun bisnis, kehidupan keluarga pimpinan Kang ini sangatlah miris. Anak-anak kandungnya tumbuh menjadi sosok yang serakah, tidak kompeten, dan hanya peduli pada harta serta tahta perusahaan. Nah, suatu hari sang anak ini mengetahui rahasia sang ayah bahwasannya ayahnya ini mau menyerahkan tahta perusahaan kepada pihak profesional gitu. Jadi mereka sedang merencanakan sesuatu. Nah, tepat saat itu ketika mereka kehilangan fokus, justru mereka bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Hwang Jun Hyun yang diperankan oleh Lee Jun Yong, seorang atlet sepak bola yang bernasib tragis. Nah, jadi di awal episode nanti kita akan diperkenalkan dengan Hwang Jun Hyun, seorang pemuda yang baru saja menduduki puncak ketenaran dan berhasil meraih pencapaian tertinggi dalam hidupnya. Jadi sepak bola bukan sekedar profesi atau hobi biasa bagi Jun Hyun, melainkan impian terbesar yang sudah ia perjuangkan mati-matian hampir sepanjang hidupnya. Nah, ketika kerja kerasnya berbuah manis, ketika ia secara resmi berhasil menembus skuad utama klub sepak bola profesional elit FC Chuisong, bagi Jun Hyun kesempatan ini adalah segalanya. Nah, selain demi masa depan, impian ini memiliki nilai emosional yang sangat mendalam karena neneknya menderita demensia dan hanya bisa mengenali serta mengingat dirinya saat Jun Hyun sedang mengenakan seragam sepak bola. Nah, di saat ia merasa selangkah lagi bisa membahagiakan neneknya dan menikmati buah dari hasil kerja kerasnya, kebahagiaan itu direnggut paksa dalam semalam. Jadi ada malapetaka gitu yang menimpa dirinya. Malapetaka itu datang dari keserakahan anak-anak pimpinan Choi Song Group itu sendiri. Malam itu, anak laki-laki dari pimpinan Kang yang bernama Kang Ye Song mengendarai mobil dinas milik ayahnya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, Jae Song ini sedang dalam kondisi panik karena ia dan saudara kembar perempuannya yaitu Kang Jae Kyung itu baru saja diam-diam masuk ke mobil ayahnya ini dan mereka menemukan bahwa ayahnya ini sedang mau menandatangani untuk pengalihan kekuasaan di perusahaannya gitu teman-teman. Dan mereka ini juga diam-diam mengendarai mobil itu tanpa ayahnya tahu gitu. Jadi saat mobilnya ini ditinggal oleh ayahnya, mereka ini masuk ke dalam mobil ayahnya untuk melihat rekaman yang ada di dalam mobil itu gitu teman-teman. Nah, karena mereka shock, ayahnya ini kan tiba-tiba mau keluar gitu kan. Nah, karena mereka sudah panik, mereka langsung mengendarai mobil itu, dan ketika mengendarai mobil mereka tidak fokus karena fokusnya itu teralihkan ketika mereka melihat video gitu. Nah, tiba-tiba mereka menabrak si Jun Hyun ini. Nah, benturan keras dari mobil mewah pimpinan Kang itu membuat Jun Hyun ini terkapar dengan cedera kaki yang sangat parah. Nah, cedera fatal inilah yang pada akhirnya menghancurkan total impian besar serta karir sepak bola dari Jun Hyun yang bahkan belum sempat dia mulai. Namun, alih-alih keluar dari mobil dan menolong korban yang bersimbah darah, Kang Jae Song yang merupakan pengecut ini justru didera ketakutan setengah mati. Nah, menariknya di sini, ketakutan terbesar Jae Song ini bukanlah pada hukum atau kondisi korban, melainkan ia sangat takut jika sang ayah yang terkenal sangat tegas, dingin, dan perfeksionis ini mengetahui tindakan kriminal serta ketidakkompetenan dirinya. Jadi Jae Song bersama saudaranya ini malam itu juga langsung bertindak cepat untuk membersihkan TKP. Mereka menghapus semua bekas rem, mengamankan rekaman di sekitar lokasi, dan melarikan mobil pimpinan Kang untuk diperbaiki secara rahasia, seolah-olah kecelakaan itu tidak pernah terjadi. Nah, tindakan tabrak lari yang sangat kejam dan rapi ini membuat Jun Hyun ini harus menelan pil pahit sendirian karena mimpinya hancur, kakinya cedera parah, dan ia terjerat hutang denda penalti yang besar akibat tidak bisa bermain karena dia juga baru saja menandatangani kontrak dengan FC Chuisong tadi itu teman-teman. Nah, si Jun Hyun ini pun mau mencari keadilan untuk dirinya sendiri
namun tetap gak bisa gitu, karena semua bukti-bukti itu nggak ada di TKP, itu nggak ada bekasnya satupun. CCTV itu sudah dihapus oleh pihak yang berwenang. Jadi si anaknya pimpinan Kang ini langsung menghubungi semua pihak untuk merapikan kasus ini gitu teman-teman. Si Junhyun ini pun terus berusaha untuk tidak pupus harapan dengan mimpi-mimpinya. Jadi dia berusaha agar tetap bisa untuk bermain sepak bola gitu teman-teman. Dia melakukan rehabilitasi meskipun dia masih merasa sedikit kesakitan. Dia berusaha juga untuk mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Dia kayak membuat pengumuman gitu di pinggir jalan. Dia mencari bukti gitu untuk dirinya sendiri. Nah, di sini dia juga memohon kepada ketua klub sepak bolanya gitu agar dia diizinkan kembali untuk tetap berada di skuadnya. Dia berjanji dia akan pulih dengan segera dan dia akan melakukan yang terbaik untuk sepak bolanya gitu. Namun semuanya itu sia-sia. Dia ingin menuntut keadilan, akhirnya dia ingin menemui pimpinan Kang. Nah, saat ingin menemui pimpinannya ini terjadi sebuah tragedi. Jadi pimpinannya ini jatuh dari atas tangga gitu teman-teman, dan kepalanya terbentur dengan kepalanya Junhyun ini. Akhirnya mereka pun jiwanya tertukar gitu. Ketika terbangun dia kaget. Jadi ini adalah pimpinan Kang yang berada di dalam jiwanya si Junhyun. Nah, sedangkan untuk jiwanya Junhyun yang berada di raganya pimpinan Kang itu masih tidak sadarkan diri teman-teman. Jadi mengalami koma gitu. Nah, di sini si pimpinan Kang yang sekarang berada di dalam jiwanya Junhyun itu berusaha agar jiwanya ini kembali lagi ke dalam tubuhnya gitu. Namun setiap kali dirinya ini mendekati tubuhnya sendiri, dia akan merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dan si Junhyun yang ada di dalam tubuh pimpinan Kang ini juga mengalami reaksi yang serupa gitu. Jadi tiba-tiba detak jantungnya itu menurun dan menunjukkan tanda-tanda gagal jantung gitu. Jadi dia menyadari kalau misalnya dia berada di dekat tubuhnya sendiri, maka kemungkinan dua-duanya ini akan meninggal gitu. Suatu hari anak perempuan dari si twinnya pimpinan Kang itu berencana untuk menyingkirkan pimpinan Kang gitu teman-teman. Nah, tetapi ketika hendak mau menyuntikkan suatu cairan gitu, si pimpinan Kang ini tiba-tiba sadar. Nah, akhirnya di situ si anaknya ini nekat membungkam wajah pimpinan Kang hingga pimpinan Kang ini merasa kesulitan bernafas gitu. Nah, di situ si pimpinan Kang yang sedang berada di dalam tubuhnya Junhyun itu melihat sendiri bagaimana kelakuan busuk dari anak-anaknya ini, dan dia itu sangat shock gitu teman-teman, karena anak yang selama ini dia jaga, dia lindungi, bahkan pimpinan Kang ini rela menutupi semua aib anak-anaknya ini, ternyata balasan anak-anaknya seperti itu gitu. Bahkan anaknya ingin membunuh dirinya sendiri dalam keadaan dirinya yang tidak sadarkan diri. Ini benar-benar miris banget gitu teman-teman. Setelah anak-anaknya ini keluar, si pimpinan Kang ini berusaha untuk mendekat lagi ke tubuhnya sendiri dan memastikan bahwasannya jiwanya si Junhyun yang berada di dalam tubuhnya ini masih baik-baik aja gitu. Si pimpinan Kang ini mengalami gagal jantung dan dia berada di dalam kondisi yang kritis gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.